Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil tugas exploratory data analisis dengan judul Exploratory Data Analisis Graphical Techniques Studi Kasus Satuan Pendidikan Tiap Provinsi Tahun Ajaran 2024 sampai 2025. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 orang, yaitu ada Putri Regina Rahmatika, yang kedua ada Dian Dwi Lestari, yang ketiga ada Edi Santoso, dan saya sendiri, Siva Fauzia Rizal. Dalam presentasi ini, kami akan membedah data menggunakan teknik grafis untuk melihat pola distribusi dan hubungan ketersediaan komputer di sekolah negeri maupun swasta. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke bagian pertama, yaitu pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, kita masuk ke latar belakang. Kenapa topik ini penting? Saat ini kita sering mendengar tentang digitalisasi pendidikan, tapi data berkata lain. Secara angka nasional, sekolah swasta memang lebih banyak, yaitu 7.500-an dibandingkan negeri yang 7.100-an. Tapi, apakah jumlah yang banyak ini menjamin fasilitas komputernya merata di seluruh Indonesia? Inilah masalah utamanya, adanya indikasi ketimpangan akses teknologi antar wilayah. Oke, kita masuk ke rumusan masalah dan tujuan. Oleh karena itu, analisis ini berangkat dari dua pernyataan besar. Pertama, bagaimana sebenarnya pola sebaran komputer ini? Apakah timpang antara negeri dan swasta? Kedua, apakah provinsi yang punya banyak sekolah, otomatis fasilitas komputernya juga banyak? Tujuannya jelas, kita ingin memvisualisasikan data ini dan membuktikannya secara statistik. Slide berikutnya, saya serahkan kepada Kak Dian. Silahkan Kak Dian. Saya akan menjelaskan sumber data dan teknik yang kami gunakan. Data yang kami gunakan adalah data statistik pendidikan tahun 2024-2025 dalam format CSV. Pengolahan data dilakukan menggunakan Python di Google Colab dengan bantuan library Pandas untuk pengolahan data, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, serta Scikit-learn untuk analisis lebih lanjut. Metode yang digunakan meliputi exploratory data analysis untuk melihat pola sebaran data dan regresi linear untuk menguji hubungan antar variabel. Untuk distribusi total satuan pendidikan, tersaji sebuah grafik yang menunjukkan frekuensi jumlah sekolah di berbagai provinsi di Indonesia. Grafik ini menunjukkan frekuensi jumlah sekolah di berbagai provinsi di Indonesia dan dapat terlihat bahwa sebagian besar provinsi memiliki jumlah satuan pendidikan yang relatif rendah. Sementara hanya beberapa provinsi yang memiliki jumlah sekolah yang jauh lebih tinggi. Kemudian terlihat bahwa pola distribusi data cenderung condong ke kanan atau right skewed. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas provinsi memiliki jumlah satuan pendidikan yang rendah. Sementara itu, hanya sedikit provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah yang memiliki jumlah sekolah sangat tinggi, sehingga menimbulkan ketimpangan distribusi antar provinsi. Baik, pada bagian ini kita bisa melihat perbandingan sebaran antara satuan pendidikan negeri dan swasta menggunakan box plot. Bisa dilihat perbedaan panjang kota atau range antara negeri dan swasta. Untuk sekolah negeri sendiri terlihat bahwa kota cenderung lebih panjang yang menunjukkan variasi jumlah yang lebih besar antara wilayah. Sementara itu, pada sekolah swasta sendiri, kotanya terlihat lebih pendek, yang artinya sebaran datanya lebih terkonsentrasi. Insight yang dapat untuk sekolah swasta memiliki range atau rentang data yang paling tinggi atau lebar, yang artinya sebaran komputer di sekolah swasta sangat tidak merata dan sangat bergantung pada kemampuan ekonomi provinsi tersebut. Sedangkan untuk sekolah negeri sendiri, sebaran data lebih stabil atau kotanya terlihat lebih pendek, menunjukkan peran pemerintah dalam menjaga standar pemerataan. Bagian 4, analisis hubungan atau korelasi. Pada bagian ini, kita bisa melihat analisis hubungan antara ketersediaan komputer di satuan pendidikan. Grafik scatter ini menunjukkan hubungan antara jumlah sekolah yang memiliki komputer dengan jumlah sekolah yang belum memiliki komputer. Dari pola titik yang terlihat, terdapat kecenderungan hubungan yang positif. Artinya, wilayah dengan jumlah sekolah yang besar cenderung memiliki lebih banyak sekolah yang sudah memiliki komputer, sedangkan pada saat yang sama juga masih memiliki sekolah yang belum memiliki komputer. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan komputer belum sepenuhnya merata, terutama untuk wilayah dengan jumlah satuan pendidikan yang besar. Kesimpulan yang bisa diambil adalah meskipun ketersediaan komputer sudah cukup berkembang, masih terdapat kesenjangan yang perlu menjadi perhatian dalam pemerataan sarana teknologi di satuan pendidikan. Baik,
Pada pemodelan prediksi, kita menggunakan regresi linear dengan perbandingan satuan pendidikan ada komputer dan tidak ada komputer. Kita bisa lihat pada garis tersebut cenderung ke kanan ke atas dengan koefisien 0,84 yang berarti setiap penambahan satu olah komputer diikuti penambahan 0,84 olah tanpa komputer, yang bermakna hubungan positif kuat, namun mengindikasikan bahwa pertumbuhan sekolah tanpa fasilitas juga masih cukup tinggi. Rangkuman temuan dari penelitian ini bahwa dapat disimpulkan distribusi data menunjukkan pola growth atau timbang didominasi oleh provinsi dengan fasilitas rendah. Masih terdapat disparitas, ketimbangan paling tajam terjadi di sektor sekolah swasta, sedangkan sektor negeri relatif lebih merata, namun belum optimal. Korelasi peningkatan jumlah sekolah belum sepenuhnya diiringi pemerataan fasilitas digital, masih terfokus di wilayah padat penduduk. Oke, baik, itulah tadi pemaparan lengkap dari analisis data yang telah kami lakukan. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa melalui teknis visualisasi data, kita berhasil membuktikan secara statistik bahwa pemerataan akses komputer di Indonesia masih timpang, terutama di sektor swasta, di mana ketersediaan fasilitas sangat bergantung pada lokasi provinsi, berbeda dengan sekolah negeri yang relatif lebih stabil. Kami berharap hasil analisis ini dapat memberikan gambaran objektif mengenai tantangan infrastruktur pendidikan kita saat ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.